Selamat datang di podcast Dolen. Podcast Doni alias Nyocot. Pada episode perdana kali ini, kita berdua akan membahas ibu-ibu trending nih. Oke, tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Doni Chandra Kurnia. Nama saya Alessandro Mulya. Itulah kenapa podcast Doni alias Nyocot. Untuk yang pertama ada ibu-ibu yang banyak beredar di banyak media sosial, yaitu Ibu Rachel Venya. Dimana kalau kita tahu, akhir-akhir ini Rachel Venya mengalami beberapa Pelik rumah tangga. ada beberapa berita-berita miring di mana Rachel Venya menggugat cerai suaminya. Lalu ada juga Ibu Nia Ramadhani. Di mana ya skill MC-nya cukup membuat para netizen geleng-geleng kepala. Ya, itu mungkin karena dibandingkan dengan Raffi Ahmad. Oke, aku terlalu ngebacot. Dan yang terakhir ada ibu-ibu joget dari Myanmar. Nah, untuk yang ibu-ibu joget ini kita kasih di ending aja supaya kalian penasaran. Benar banget. Oke, kita bahas Rachel V-nya dulu deh. Kabarnya Rachel V-nya ini menggugat cerai suaminya yang bernama Niko Al-Hakim. Wih, berarti dari Fakultas Hukum. Niko Al-Hakim. Bener dong. Ada temennya. Niko Al pengacara. Oke. Niko Al residivis. Tapi sangat susah jika di Fakultas Hukum ini kita bersaing dengan orang-orang di mana yang sudah berpengalaman di dunia hukum. Yang ada Hutapea, Oh iya, Batubara, Simatupang. Orang Bata, Iya, orang Bata, marga Bata. Marga Bata kalau nggak masuk hukum tuh katanya dicoret dari kakak. Enggak sih. Enggak juga ya. Ngerti. Enggak berarti. Oke, lanjut deh. Di mana Rachel V-nya ini menggugat suaminya dikarenakan yang katanya netizen nih. Katanya netizen si Niko ini selingkuh. Berarti ada orang ketiga. Tapi bukannya udah biasa ya perceraian ini, apalagi di Indonesia sih. Dari artis, Influencer, tetangga kita sendiri. selebgram, Iya. tidak akan bahas tetangga. Tapi mengapa sih orang-orang ini bercerai? Walaupun kita tahu mereka kan sudah menikah, sudah sumpah janji, Sudah punya mobil yang bagus, rumahnya juga. punya anak yang ada akun Instagramnya sendiri. Ya, di bawah 17. Iya, yang bahkan followernya lebih besar daripada kita. Ya itu mah kamu memang Saya kan tidak Instagramable banget orangnya. Tapi coba deh di breakdown kenapa sih orang-orang ini artis ya, Ya, dalam artis. artian. sangat mudah bercerai gitu. Kalau menurutku, opiniku pribadi, apa ya, orang ketiga tuh bener ada yang bilang kalau lakinya juga harus disalahin dan sebagainya. Jadi mungkin kalau yang selingkuh Nikonya, menurutku yang salah Nikonya. Bener nggak? Memang betul. Betul ya. Iya, betul. Tapi kan opini Anda. Iya. Tapi ada beberapa opini nih di mana ya si ceweknya posisinya kan si ceweknya ini kan bisa dibilang menggoda si Niko gitu. Oh. BTW kita tahu ya ceweknya siapa ya? Tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Kita akan sebut Bunga ya. Ya. Ya katanya netizen kan selingkuh. Saya kan juga tidak tahu gimana. Yang penting dari opiniku bisa saja si cewek ini, si Bunga merayu Niko untuk melakukan hubungannya seperti itu, gitu. Hubungan selingkuh ini. Ya, lebih tepatnya si Bunga yang salah ya. Iya, si Bunga yang salah. Karena telah menghasut. Menghasut. Iya, Memberikan apel kepada Hawa.
Iya, ular. Ya, ular. Iblis berarti ya. Iya, kenapa saya bisa tahu? Terus kan bisa dibilang kan si Niko juga tidak ada klarifikasi mengenai hal ini, tetapi Iya. kan Rachel V-nya yang sering keliling untuk diundang ke beberapa media artis-artis untuk menjadikan konten YouTube-nya. Seperti itu. Tapi aku nggak tahu sih soal Niko Al-Hakim ini. Masa sih dia nggak ngomong satu patah kata pun? Apa dia sembunyi gitu? Sepertinya dia hilang. Hilang ya. Iya. Tapi kita atau mungkin Anes tahu Niko Al-Hakim itu siapa? Nggak tahu aku Niko Al-Hakim itu siapa. Tapi memang benar karena selebnya itu Rachel. Niko Al-Hakim bukan seleb. Jadi nggak banyak yang tahu dong. Setauku Niko Al-Hakim ini memiliki band bersama Onat. Oh, Leon. Iya, Leon. Dia sebagai tukang kabel, nggak salah. Kok nggak salah yang benain lighting. Bukan dong, ngawur. Ya, sebagai basis di Lyon. Oh, Leon. Francis. PSG. Ya, sebagai basis dia. Oh, sebagai basis. Ya. Terus punya usaha F&B ngikan. Dimana kalau cuma ikan dikasih tepung sama nasi kan? Oh, itu ngikan. Iya, itu menunya. Bukan restoran ya, bukan ngikan ya. Ikan. Iya. Jadinya dipangan, oh ikan banget, kan ikan. Ikannya verified ya. Iya. Oh, jadi berarti Niko ini mungkin ya, aku nggak tahu, juga tidak kalah pamor dan tidak kalah tajir dengan Rachel. Bener ya? Ya mungkin saja bisa dikatrol. Dikatrol dengan apa dong maksudnya? Ya siapa tahu dengan fame-nya Rachel V-nya Oh, aneh. Engagement dari Niko itu sendiri. Simbiosis mutualisme. Iya, simbiosis mutualisme. Tapi sih kabarnya sebelum Rachel V-nya ini menikah, Niko Al-Hakim ini juga pernah mengalami kasus yang serupa. Oh, selingkuh dia? Iya. Oh. Yang dimana lagi kata netizen, dimana Niko Al-Hakim juga sempat selingkuh sebelum menikah. Berarti ini lebih ke hobi ya? Sepertinya emang Niko ini kayak apa ya? Mungkin nganggur ya, WFH, terus pandemi. Ah, ngapain ya? Selingkuh deh. Lah, apa ya aku nih meneng-meneng aja. Cari kegiatan gitu. Di antara semua kegiatan yang ada, entah kenapa yang masa di otaknya tuh ini ya. Ini yang muncul di paling atas gitu. Bukan renang, bukan futsal, enggak ini ya. Ya, tapi balik lagi di mana Niko juga punya urusannya sendiri. Benar. Rasanya juga punya urusannya sendiri. Kita pun juga nggak tahu keaslian ceritanya kan seperti apa. Iya, mungkin juga bukan kayak gitu ceritanya ya kan. Mungkin lebih baik, mungkin memang mereka emang mau pisah aja gitu. Iya, tapi anaknya gimana ya? Sudah susah-susah buat konten loh ini. Kalau anaknya nggak tahu ya, mungkin kita akan menunggu. Nama anaknya siapa sih? Oke, sebentar, kita Google dulu. Mari kita Google nama anaknya ya. Nama anak Rachel V-nya, nama. Saya cukup yakin belakangnya kalau nggak V-nya ya Rachel Hakim. Al-Hakim. Oh, Al-Hakim dong. Punya dua anak. Ya kita sebutkan saja ya nama dua anaknya ini. Aurorae, apa itu? Safa Al-Hakim dan Sabiru. Ose Al-Hakim. Oh, angel ya. Susah ya namanya. Jadi nama anaknya tidak konvensional ya, tidak seperti nama anak di Indonesia pada umumnya ya. Ya, mungkin Rachel V-nya ingin terlihat berbeda. Seperti nama anaknya Franda yang kayak dipakai orang lain terus Franda marah-marah itu. Ternyata jadi ada dua orang gitu yang Kita pakai cari nama anaknya Franda. Nama anak Franda itu cukup unik, cukup menarik gitu. Tapi dipakai orang juga begitu dia denger gitu ya kan. Siapa ya nama anaknya Franda? Wah,
Zilvecia. Jeneng apa sih iki? Silvesia, Ecclesia Heckenbucker, ya Allah. Jadi sepertinya kalau Ecclesia itu ada hubungannya dengan Alkitab ya. Ecclesiastes. Wah, saya tidak tahu ya. Iya, kamu tidak tahu. Saya kan non Kristen ya. Ada duh. Oke, tapi terkait anak ya, aku benar-benar berharap anaknya Rachel V-nya dua-duanya bisa mendapatkan edukasi yang baik ya kan. Kalau salah satunya mendapat hak asuh, semoga diberikan pada pihak yang paling baik juga. Tapi kita juga masih belum tahu proses cerainya seperti apa. Iya. Akan rujuk atau emang benar-benar cerai seperti itu. Ada berapa yang kayak si Vicky ya kan, Gini Saswi yang dengan Angel Lelga gitu, yang sampai gedor-gedor. Saya kan tidak mengira itu settingan ya. Saya tidak akan mengira itu settingan. Saya mengira itu beneran. Itu pasti beneran dong. Nggak mungkin. Tidak mungkin settingan. Pasti kan itu lebih realistis dari acara-acara luar negeri. Iya. Basically hidupnya si Vicky ini menurut aku adalah lebih ke dokumenter ya kan. Lebih ke autobiografi dari dirinya sendiri. Kan tidak pernah kepikiran pasti Vicky, aku ingin konten, tidak. Enggak, memang hidupnya menarik, ya kan? Dan orang suka. Ya, kita balik lagi ya, kita doain Rahel, V-nya sama Niko Al-Hakim. Kita doakan yang terbaik lah. Ya, kasusnya mereka ini akan cepat selesai dan mungkin sidang perceraiannya akan berjalan dengan lancar. Amin. Ngomong-ngomong masalah ini, ibu-ibu? Bukan ibu-ibu. Bukan. Berjalan dengan lancar. Ngomong-ngomong masalah berjalan dengan lancar, kemarin itu, kalau tidak salah ada sesuatu yang cukup besar, awarding yang sangat besar ya, di salah satu TV ternama, adalah TikTok Award. Saya tidak tahu nih mengapa TikTok ini ada awardingnya gitu. Seringnya itu dari dulu sih ya. Cuman kita tidak sampai di fase di mana ada MySpace Award, Pet Award itu udah ada dulu ya. Facebook Award. Udah ada. Instagram cukup ada lah ya Instagram. Ya Instagram kan bisa dibilang menjadi satu award di mana sepertinya 2 tahun yang lalu sih. Coba kita cek. Oke, karena memakan waktu kita skip. Iya, nanti aja episode berikutnya. Di mana TikTok Award ini menyajikan. Menyajikan. Makanan berarti? Bukan ya? Lebih ke jajan. Oke. Mempresentasikan sebuah awarding di mana konten kreator TikTok itu dipilih dari skill. Wah, saya juga tidak tahu apakah mereka ada skillnya atau tidak. Saya tidak tahu. Pasti ada dong, tapi sayanya yang tidak tahu. Doni tidak tahu ya. Doni. Ya. Saya garis bawahi lagi, Doni tidak tahu. Iya. Jadi di mana TikTok Award ini memilih berbagai konten kreator TikTok untuk dipilih sebagai pemenang. Nah, di situ sangat menarik perhatian di mana ada salah satu MC. Salah satu dari salah dua ya MC-nya. Salah dua MC di mana temannya Raffi Ahmad, Nia Ramadhani, melakukan apa ya? Bukan melakukan sih tepatnya. Mempertontonkan ya lebih tepatnya. Menunjukkan skill. Menunjukkan skill MC-nya di mana kata netizen yang ya cukup trending ya ini, di mana di bawah rata-rata. Mungkin tapi ya lanjutin. Mungkin Alex tahu nggak tentang Nia Ramadhani ini? Kalau tahu sih. Cuplikannya di mana-mana itu. Tapi yang lebih aku mau tanyain adalah kemampuan MC-nya di bawah rata-rata ya kan. Kemampuan MC yang di rata-rata tuh apa? Skornya apa itu? Ya, itu juga saya tidak tahu ya. Iya. Saya pun juga bukan MC. Iya.
Nah, mungkin kurang appealing mungkin ya. Mungkin Lebih ke muka berarti ya. Pembawaan, cara penyajian. cara penyajian, Mungkin ice breaking, Iya. callback gitu kan. Kurang ya dia di situ. seperti acara panitia saja ini. Ya mungkin netizen kurang puas dengan kurang puas. pembawaan yang diberikan oleh Nia Ramadhani seperti itu. Mungkin terasa kurang profesional ya. Bukan dia berbakat menjadi aktris, tapi MC-nya kurang latihan sih ya. Kayaknya kayak gitu. Ya mungkin waktu tekan kontrak dia juga mungkin menurut saya ya, waktu tekan kontrak mungkin waduh aku bingung nih gimana nih, apakah saya MC atau tidak. Tapi kan ada Raffi Ahmad kan. Iya, ada Raffi Ahmad. Ya mungkin dia tekan kontrak gara-gara ada Raffi Ahmad. Atau mungkin lawyernya yang tekan kontrak ya kan. Terus tiba-tiba dikasihkan. Atau mungkin suaminya yang tekan kontrak. Suaminya nggak butuh tekan kontrak. Atau mungkin bapaknya suaminya yang Lebih tidak butuh tekan kontrak. Gedungnya bisa dibeli sama mereka berdua. Tapi tentang Nia Ramadhani ya. Menurutku apa ya? Bener, dia tuh kurang latihan gitu. Ada kata-kata yang keluar dari mulutnya saat TikTok awarding, dia juga mencoba untuk apa ya, tektokan dengan Raffi. Tapi entah kenapa kerasa kurang gitu. atau mungkin Nia Ramadhani ini terlalu lama vakum ya. Oh iya. Ya, industri hiburan dimana dia kan baru-baru ini kan hanya cuma TikTok dan TikTok. Iya kan. Seharusnya masuk akal ya kalau dia TikTok award ya. Kontennya kan juga sangat bervariasi. Iya kan. Ada ngedance, ada joget, ada dansa. Iya. Ya. Tidak pernah menonton. Basically TikTok ya kebanyakan kayak gitu. Cuman dansanya tuh sangat-sangat kreatif, unik gitu. Bisa dibilang. Lebih ke out of the box. Out of the box, out of the world ya kan dansa-dansanya. Gimana joget-joget yang di TikTok ini pun seringkali tidak saya pikirkan kenapa bisa seperti itu. Karena orang suka. Jadi ngedance tuh salah satu entertainment yang apa ya? Semua orang bisa gitu. Ngomong-ngomong soal ngedance. Ngomong-ngomong soal ngedance. Dulu itu mungkin orang-orang kan jarang ngedance. Oh iya. Dikarenakan dance ini sangat identik dengan perempuan gitu. Oh iya, sangat seksis ya. Ya, sangat seksis. Dimana kalau Cowok. kaum cowok ngedance itu dibilang banci. Oh iya, masuk akal. Misalnya, lo kan lapo ngedance? Kok cewek itu ya? Oh. Biasanya cowok yang ngomong gitu maskulinitasnya patut dipertanyakan itu ya kan. Atau mungkin walaupun maskulinitasnya dipertanyakan, mungkin selama beberapa tahun belakang kan belum ada TikTok. Oh, Setelah ada TikTok, semua orang ke sana itu. mungkin maskulinitas ini tidak ada apa-apanya dengan orang-orang yang main TikTok ini. Oh, lebih tepatnya kayak cultural shift ya. Iya. Perubahan tradisi. Dimana cewek, anak kecil, cowok, Semua berdansari ya. om-om, Tante-tante berarti. tante-tante. Pemudinya. Bukan ya, itu lagu. Itu lagu. Itu lagu apa? Jadi itu lagu yang sering didengungkan di gereja. Kalau kalian anak gereja, pasti tahu lah. Nah, ngono loh, ada konteksnya biar pendengar kita ikut tahu. Paling nggak sekali lah kalau waktu kecil itu. Moro-moro kok pemuda, pemudi, aku ya gak ngerti lah. Oh, ya. Jadi tentang ngedance-nya? Nah itu tadi, dimana mungkin orang-orang yang ngomong bahwa ngedance itu identik dengan cewek dan ngedance itu tidak boleh untuk cowok, itu mungkin terlalu mudah. Dimana mereka juga menikmati konten-konten TikTok dimana cowok dan cewek ini berdansa, bergoyang seperti itu. Jadi sejak awal sebenarnya tidak ada konteks gender ya dalam ngedance. Semua orang boleh gitu. Sampai sunggen balik. Wih, backflip ya. Ya, ayo dong, terus. Ini TikTokan dong, ayo. Double backflip ya. Triple backflip. Sampai kaya. Iya. Sampai kayang ke backflip. Tektokan kelas atas Ya guys. Allah.
Tapi tentang Nia Ramadhani, apa ya yang diumbar oleh netizen adalah cuman beberapa menit gitu. Kayaknya dia MC-nya jauh lebih panjang dari itu gak sih? Pasti ada momen-momen di mana dia menjalankan tugasnya dengan baik. Sebenarnya saya sempat nonton TikTok World. Oh, nonton dia berarti ya? Nonton. Sempet nonton dan nonton tuh sama aja. Sempat nonton di mana bagian awardingnya aja. Oh, Selama saya lihat sih Nia Ramadhani sih cukup baik ya. maaf ya. Keren. Nia Ramadhani cukup ya biasa lah seperti MC Pada umumnya. Dimana dia menjabarkan apa ya transisi apa ya bilangnya itu apa ya segmen Segmen. Panggil orang, dateng, dapat trofi, congratulations, kan lagi ya kan. ya walaupun memang porsi Raffi Ahmad ini sangat banyak. Ya kan, wajar Raffi Ahmad dong. Raffi Ahmad adalah Michael Jordan-nya MC. Lionel Messi-nya MC. Waduh. Apalagi? Tiger Woods-nya MC. Michael Schumacher-nya MC. Ya, terlalu banyak. Oke, kita stop. Bisa dibilang Raffi Ahmad ini sangat multi talent. OP ya dia ya. OP. Mungkin Tuhan menciptakan Raffi Ahmad ini jika di RPG Tuh, 10 ya. Levelnya di misalkan Karismanya 10, intelligence anunya 1 ya. 10 semua ya. 10 semua, tapi level untuk ekspansi levelnya sampai 999. Oh ya. Kecil berarti ya dia. Lahir pun dia sudah ngecit. Berarti ini kayak RPG di mana dia nih yang terpilih gitu ya kan. Yang terpilih. Anak dewa itu. Pahlawan. Di mana karirnya sangat signifikan. Naiknya cepet banget. MC. Punya lagu. Punya video. Iya. Lagu video, MV. Punya bisnis. Punya mobil mewah, ya kan. Kerjasama dengan orang-orang yang cukup Tenar. Cukup tenar. Jadi kayak kalau ngelobi itu enak gitu. Enak ya kan. Emang sudah temen gitu ya kan. Misalkan aku dari Raffi, misalkan Anda Baim Wong. kenapa Baim Wong? Sama dong. Misalkan Google nelpon ke Raffi Ahmad. Halo Google. Iya kan. Aku Raffi, kan Oh. Google. Kan bener. Halo Raffi Ahmad. Ya kan ngomong halo Google. Oh. Halo Google. Iya Raffi Ahmad. Masa ngono? Apa dong? Halo Raffi Ahmad. Halo Raffi Ahmad. Ya Google. Saya setuju. Woi, gitu ya. Saking Kering sekali. Iku ono tombol tawa iku coba di jadi ada tombol tawa di mixer yang sangat mahal ini. Tidak nyala. nyala dong, wes bobo. Oh nyala. Nyala. Oh nyala. Kalau di sini kan nggak kedengeran. Wah, bangsat. Ya. Sekali lagi. Yo. Oke. Cukup tentang itu ya. Iya. Tidak masuk. Ya. Mohon maaf yang mendengarkan. Kita balik ke Raffi Ahmad. Mana Raffi Ahmad ini perannya cukup krusial untuk menyelamatkan Nia Ramadhani. Iya, bisa dibilang dia nih kayak yang ngeblok turnovernya Nia Ramadhani. Iki pendengar kita gak ngerti loh ngeblok turnover itu apa, Mbut? Itu basket. Oh, basket. Ngomong dong konteksnya. Basket. Itu basket. Gak semua itu ngerti basket, Les. Oh iya juga ya. Ngerti ini kan ada yang karambol. Oh, iya. Masa Ada yang gobak sodor ya kan. Jadi aku harus pakai teknis yang kayak gobak sodor gitu ngomong juga ya kan. tapi ya namanya juga masih baru muncul setelah Vakum ya kan. Wajar. ya wajar lah. Biasa. Semua orang kayak gitu juga kalau dari vakum gitu. Ya, kita kan sama kayak presentasi kan. Iya kan. Pasti ada yang grogi ya kan. Ngomong nggak jelas.
Ya pada hari ini ya kita ya Ya sudah, ayo kamu ya kan. Pasti ada yang kayak gitu dong. ya kita sih biasa-biasa aja masalah Nia Ramadhani. Mungkin netizen ini tidak pernah presentasi dalam hidup. Iya, sepertinya netizen ini sebelumnya ya. Kalau IPA, IPS gitu langsung dapat 100 semua ya kan, tugasnya. Ya, maka dari itu mungkin dicek dulu lah kalau Iya. jadi Nia Ramadhani itu kalau saya jadi Nia Ramadhani mungkin ngecek lagi karena mudah. Karena apa ya? Kayak kalau mungkin lain kali nge-MC lagi, paling enggak dia sudah lebih tahu ya kan apa yang dilakukan. Karena sebelumnya sudah kayak gini dong. Ya, berarti Kita akan mendoakan yang terbaik juga ya untuk Nia Ramadhani juga. supaya kedepannya Bisa lebih baik. isinya lancar. Lancar ya kan. Minimal lancar lah. Bayarannya cocok terus lancar gitu. Iya. Nah, Karena kalau bayaran cocok nggak lancar gitu karena apa ya? Di backlash netizen tapi dia pulang juga ngelap air mata pakai duit 100-an ya. Iya. Jadi kayak netizen tuh 01 sama Nia Ramadhani. ngumpas salah loh Kak Iso nih Ramadhani. Karena punya pembantu dong. Iya. Kamu kalau punya pembantu juga, kalau pembantunya nggak ngapa-ngapain dan kamu ada salah, nah kan kamu pasti bilang, Mbak, minta tolong. Pasti kalau ada pembantu nggak ngapa-ngapain nih ya apa. Ya siapa tahu kan dia lagi apa kayak main Game Boy apa gitu. Mungkin tugas rumahnya sudah selesai. Sangat jauh sekali Bung. Karena apa ya, kita berdua tidak merasakan punya pembantu yang sebanyak itu ya kan. Mungkin Nia Ramadhani di rumahnya. Beda ya kan dengan kehidupan kita itu. Kita cek anaknya Nia Ramadhani, namanya siapa? Jadi nama anak Nia Nia Ramadhani. Jadi satu hal yang juga menjadi kesamaan dari semua seleb ini adalah semua punya anak sudah ya. Namanya sangat Semuanya diawali dengan M. Z. MZ. ZB. MZB kan. Iya. Kayak nama perusahaan baja itu. Ya, jadi Nia Ramadhani ini punya 3 anak dan inisialnya MZB semua. Memang sudah direncanakan ya, seperti Franda itu. Atau mungkin halus. Atau mungkin MZB apa keluarnya ya kan. Tapi nggak mungkin. Karena menurut pengalamanku adalah orang tua tuh kalau ngasih nama anak biasanya udah punya stok nama anak sebelumnya. Mungkin ada yang kepepet. Iya. Mungkin ya aku nggak bisa bilang, tapi ya itulah. Kalau dilihat sih seperti template ya nama anaknya ini. Jadi kita udah, waduh, kita mendingan ngomong deh nama anaknya. Kalau MZB kan kayak Michael Jordan nih. Yang pertama Mikaela Zalindra Bakri. Yang kedua kenapa namanya gini? Mainaka Zanati. Oh, kayak pemain bola ya. Javier Zanatti. Mungkin semua suaminya Mencintai Milan ya kan. Inter Milan. Iya kan, siapa tahu. Yang ketiga Magika Zaladri Bakri. Mengapa seperti anime ya? Magika. Siapa tahu memang penggemar anime ya kan. Suaminya. Iya kan. Siapa tahu Bapak Bakri adalah seorang otaku. Tapi kalau seorang otaku harusnya nama anaknya Naruto, Sasuke, Sakura. Iya gak sih? Ya mungkin kalau MZD ya. Maruto, Sakura, Basuke. Basuke Rahmat. Bukan dong. Bukan dong. Aduh, kenapa nyebut nama? Tolong. Ini baru episode pertama, episode perdana. Tapi kita dari tadi emang udah nyebut nama. Iya, tapi kan tidak seriskan Basuke. Basuke. Basuke tuh Bagong susu keju. Waduh. Jadi tidak menyinggung siapapun. Ikut track tawanya coba. Basuke Bagong susu keju. Iya. Tawa-tawa respect. Tawa-tawa untuk menunjukkan kalau joke kita bagus ya. Oke, ya cukup sampai sini dah. Ya, Nia Ramadhani. Cukup sampai sini ya. Tidak usah membahas lebih lanjut. Ya, udah cukup lah. Terus ngomong-ngomong masalah TikTok.
Mau masalah TikTok. Kan kita sempat bahas tadi masalah joget-joget juga. Ada banyak di TikTok ya kan. Tapi ini ada yang salah satu kasus, Kasus. bukan kasus sih. Topik. Bukan topik, fenomena. Fenomena. Ini Dimana- kata yang paling tepat. Kalau di Tribun News itu pasti judulnya bukan Tribun News, Trubin News. Tribun Kaltim, Kita sensor dong harusnya. Tribun Katim. Trubin News. Trubin News. Mungkin judulnya menggambarkan ibu-ibu setengah baya ini melakukan joget-joget di belakang tentara. Wih. Nah, seperti itu. Sub headline-nya, kamu pasti tidak akan percaya ini. Padahal kita semua percaya gitu. Di mana ibu-ibu joget ini dari Myanmar. Dari Myanmar. Jadi bukan negara ini ya. Ya, jadi bukan negara Indonesia, di mana pada saat ini di Myanmar itu mengalami Sebuah sebuah insiden. insiden. Iya. Di mana ada beberapa tentara mungkin yang hadir menjadi background ibu-ibu joget ini. Oh iya. Kebetulan apel pagi ya mereka ya. Tapi fakta menariknya, ibu-ibu joget ini menggunakan soundtrack lagu. Wow. Joget menggunakan lagu ya. Iya. Berkaget. Soundtrack lagunya itu Bang Jago. Woi. Kaget enggak? Wow. Tapi mungkin memang Ampun Banjago di Myanmar mungkin nomor 1 di Billboard ya kan. Ya, Kita tidak tahu. Mungkin tes orang-orang kan beda-beda. Iya. Di Myanmar lagu Ampun Bang Jago ini menjadi top notch Iya kan. di chart lagu Myanmar, Setara dengan Taylor Swift dan juga Ed Sheeran ya kan. di mana kan ada seperti mungkin dasarnya Myanmar Wih. menginfokan 10 chart teratas. Ya, nomor 2 Taylor Swift. Nomor 1 Ampun Bang Jago. Ya Allah. Bisa jadi. Ampun Bisa Bang jadi Jago. dong. Lagunya bagus kok. Ampun Bang Jago. Iya. Semua orang tahu. Ya cuma diulang-ulang. Iya, Ampun Bang kan. Jago. Berarti catchy. Iya. Iya, catchy. Lagunya catchy. Catchy dan ingin mengumpat. Catchy dalam ingin mengumpat ya. Iya. Iya. Karena cukup mengganggu di telinga gitu loh lagunya Ampun Bang Jago ini. Apalagi kalau saya melihat di pinggir jalan TP, bukan TP ya, Tunjungan. Plaza ya kan. Bukan plaza, Cok. Oh, tunjungan doang. Oh, iya. Tunjungan itu pinggir jalan nih. Pasti anak muda-mudi di sana. Anda bukan muda-mudi ya? Ya saya kan Separuh muda-mudi ya. separuh muda. Umurnya kan sudah tidak muda-mudi lagi. Oh, berarti anu ya. Tua-tui ya. Wah, Ikut. Peda. Nah, ya, tua-tui. nah, ya mungkin anak-anak Tunjungan ini membuat konten Oh, arek tunjungan ya kan. di mana Rek Ayo Rek menjadi Ampun Banjago. Sonata terbaru untuk Surabaya ya. Minimal untuk 20 tahun ke depan adalah Ampun Banjago. You hear it first ya. Jadi coba yang di Surabaya. Oh ya, ini kalau Kebetulan di Surabaya di kan. Surabaya. Atau pengen kesini mungkin. Mungkin malam minggu ya, hari Sabtu dicoba deh sisiri Jalan Tunjungan Siola. Lihat samping kanan kiri di mana ada banyak-banyak muda-mudi yang mungkin melakukan kegiatan yang sangat penting Ya kan. Contohnya untuk menaikkan engagement mereka, oh, bermain TikTok seperti itu dengan lagu Ampun Bang Jago. tapi itu mungkin fenomena yang kita nggak ngerti karena kita udah gak muda ya kan. Iya, mungkin bukan masalah nggak ngerti. Apa dong? Saya tidak peduli. Oh, tapi kamu ngomong nih. Itu peduli itu. Ya, saya mengutarakan ketidakpedulian saya. Dengan peduli. Peduli. cukup aneh tapi oke. Tapi kalau ditelaah lagi, ibu-ibu joget ini sebenarnya tidak sadar kalau di belakang itu ada Anu, aparat. militer, iya aparat apa. Atau mungkin dia nyadar tapi dia keringet dingin gitu. Jadi kayak
stay cool gitu. Tapi kalau Mereka nggak tahu ya kalau kan. dilihat kan ibu-ibu joget ini santai sekali tulisnya. Padahal di belakang ada militer. Jangan-jangan dia salah satu petinggi militer ya. Atau mungkin militernya juga ikut joget. Ayo 1, 2, 3. Oh. Ampun ban jagonya di dalam tank gitu ya. Nggak mungkin dong. Jadi kayak setirnya di kiri kananin tuh. Wah. Waduh. Sudah terlalu jauh dong. Tidak mungkin sampai tank. Kan yang datang kan panser. Oh, beda. Tapi katanya ibu-ibu ini tuh sebenarnya sudah membuat konten joget-joget di background yang sama. Selama? Katanya udah dari mungkin WFH. Oh. Di mana katanya sih pengajar di salah satu sekolah di mana anak-anaknya butuh materi olahraga. Jadi guru olahraga ya? Iya. Jadi ibu-ibu ini yang joget ini memberikan materi jogetnya. Gitu. Diupload ke Facebook seperti itu. Dan sekarang dia menjadi selebgram ya kan? Bukan selebgram. Seperti Bribtu Norman. Lebih tepatnya sih apa ya, orang yang viral. Sampai Indonesia lagi. Well done ibu-ibu dari Myanmar. Kita tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu Myanmar. Ya itu mungkin ada efeknya clapping. Ada dong. Oh, ini dia. Tepuk tangan lagi untuk ibu-ibu Myanmar. Keren sekali. Ibu-ibu Myanmar ini berkontribusi atas awareness terhadap apa yang terjadi di Myanmar ya kan. Terjadi di Myanmar, terus karya anak muda Indonesia juga disebar. Iya benar. Di mana di situ ada banyak faktor-faktor yang dapat menguntungkan. Iya. Gitu. Semuanya seneng ya kan. Ya, semuanya senang. Indonesia juga senang, Myanmar pun juga senang. Benar. Di mana Myanmar dapat pujian dari netizen kita. Contohnya. Wah. Lagunya saya tahu gitu. Saya tidak berani untuk memutarkan lebih lanjut karena negara orang lain. Iya benar. Semua komentarnya bernada positif sudah sampai itu saja kan. Kan tidak mungkin ya. Wah, orang Myanmar tahu apa? Tidak seperti itu dong. Wah, lagu itu di negara kami banyak dihujat. Kan enggak dong. Tidak. Ya, kita sampai di penghujung acara podcast dong. bukan acara ya, bukan. Di penghujung topik, di mana topik terakhir kita ini ibu-ibu joget dari Myanmar. Ya, kita doakan aja ibu-ibu Myanmar ini dapat dedikasi dalam berjoget ini semakin lebih baik lagi. Iya. Dan dari dia viral kan dia pasti mendapatkan sesuatu yang positif ya kan. Ya, mungkin kedepannya menggunakan lagu-lagu Indonesia yang lebih bervariasi. Iya ya kan. Mungkin lain kali dia joget udah ada endorsement, udah ada banner ya kan, sponsor. Mungkin lagunya bisa lagu yang cukup viral kemarin di Indonesia, lagunya Didi Kempot. Ya masuk akal. Jadi dia jogetnya sambil kayak balad gitu ya kan. Iya betul. Betul kan? Iya. Betul dong. Tuku klambi anyar sambil joget-joget gitu. Ya, terus dia tuku kelambi anyar juga ya kan. Ya itu bisa dimainkan. Terima kasih. Ya, udah ya, cukup ya. Sudah cukup untuk episode perdana. Jadi untuk mendapatkan 10.000 langkah, ini adalah langkah pertama kita. Iya. Ya mungkin kita akan sebarin di sosmed kayaknya. Kita akan sebarkan di LinkedIn. Iya, di LinkedIn kita masing-masing. Di Jobstreet. Ya, di Jobstreet. Atau di Twitternya apapun itu. Di Reddit. Di Reddit. Yes. Kon ngero Reddit dah. Di penontonnya kita nggak ngerti Reddit. Tahu dong, masa nggak tahu? Pokoknya kalau ada satu sosmed yang di banned, nah itu Reddit. Iya, itu Reddit. Ya, bisa diakhiri ya. Iya. Saya juga udah kering ini tenggorokan saya. Kebetulan kita dari tadi belum minum ya. Iya. Kita terlalu excited tentang membahas ibu-ibu. Di mana beberapa ibu-ibu ini trending. Ya, semuanya bahkan. Semuanya bahkan. Ya, saya Doni Chandra Kunia. Saya Alessandro Mulia. Ya, kita kembali lagi dan ketemu di podcast Tulin. Bye-bye.